Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Budi Hartono dari Teknik Industri Universitas Gadjah Mada. Dalam kesempatan ini kita akan membahas secara singkat materi perkuliahan terkait dengan manajemen risiko di project atau project risk management sebagai satu dari sekian banyak materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Project Risk Management adalah satu cabang di antara 10 cabang yang ada di Project Management. Di Project Management Institute PMBOK, Project Management Body of Knowledge, dikatakan bahwa Risk Management adalah salah satunya. Dalam kesempatan ini, hanya poin-poin yang terpentinglah yang akan saya sampaikan. Mahasiswa tentunya saya harapkan akan bisa belajar lebih lanjut secara mandiri berbasis materi lengkap yang sudah saya upload di online platform. Dan sekiranya ada hal-hal, pasti banyak hal-hal yang perlu didiskusikan, dipersilahkan membuka thread di online platform kita dan nanti kita bisa melakukan diskusi, elaborasi lebih lanjut dengan metode asinkronus. Di samping itu, PR perlu dikerjakan, kemudian nanti diupload, lihat due-date-nya seperti yang telah diumumkan di online platform tersebut. Oke, Project Risk Management adalah suatu materi yang sangat menarik. Mengapa? Karena di luar sana sedang menjadi hot topics. Apa yang dimaksud dengan hot topic? Hot topic artinya kalau kita bicara praktisi. Dari sisi praktis, para praktisi sekarang sedang getol-getolnya untuk mempelajari dan kemudian mencoba mengimplementasikannya. Terutama kalau kita bicara di Indonesia, yang mungkin sedikit ketinggalan dibandingkan dengan beberapa negara maju dalam implementasi risk management, maka pemahaman dan keterampilan terkait dengan project risk management menjadi sangat penting. Anda kalau lulus kemudian memiliki pengetahuan itu, maka Anda akan memiliki one step ahead dibandingkan dengan rekan-rekan yang lainnya. Hot topic yang kedua dilihat dari sisi akademik. Banyak sekali penelitian yang melihat atau mencoba menginvestigasi risk management, utamanya project risk management. Anda akan dengan mudah menemukannya jurnal-jurnal ataupun judul-judul penelitian. Di Project Management Research Group kami di Gadjah Mada, kami banyak sekali melakukan penelitian-penelitian sejenis. Karenanya jika mahasiswa Teknik Industri UGM nanti tertarik untuk melakukan penelitian di bidang Project Management, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah di Risk Management karena sedang hot topic. Risk Management sendiri tidak eksklusif hanya dilakukan di project. Secara umum kita akan bisa lihat bidang-bidang yang lain, baik yang profit oriented maupun yang non-profit oriented. Di profit oriented domains, Anda akan sering mendengar yang namanya misalnya financial risk management. Kemudian di economic risk analysis dan yang lain-lainnya. Di non-profit pun kita akan temukan, misalkan NGO, mereka sudah menggunakan risk management. Mengapa risk management pada akhirnya digunakan di berbagai domain? Jawabannya adalah karena di satu sisi, manajer ingin menurunkan atau bahkan kalau bisa mengeliminasi risiko yang sifatnya negatif. Di sisi yang lain, risiko yang sifatnya positif ingin diimprove supaya atau bahkan dieksploitasi supaya akhirnya nanti terrealisasi. Dengan risk management, maka kita akan menggunakan pendekatan yang disebut pendekatan antisipatif. Antisipatif artinya sebelum sesuatu terjadi, kita sudah menyiapkannya. Dengan pendekatan antisipatif, maka segala sesuatu akan lebih teratur, terencana. Risk yang sifatnya negatif akan lebih mudah dikelola, opportunity akan disiapkan.
sehingga jika risk tersebut entah negatif atau positif terrealisasi, maka everything is in place dan kita bisa melakukan pengelolaannya dengan lebih baik. Jika kita tidak punya manajemen risiko yang efektif, maka kejadiannya sama dengan yang ditunjukkan di gambar Dilbert oleh Scott Adams berikut. Jadi kira-kira apa yang terjadi? Mungkin kita akan bisa melihat, karena sekarang yang sedang happening di luar sana adalah persiapan dan eksekusi manajemen risiko terkait dengan COVID-19. Anda akan bisa lihat bagaimana jika sebuah negara tidak menyiapkan manajemen risikonya dengan baik. COVID-19 bisa jadi tidak pengelolaannya atau cara penyelesaiannya tentunya bukan project management, tetapi manajemen risiko secara umum. Tapi kita akan bisa melihat negara-negara yang lebih siap, biasanya mereka sudah memiliki manajemen risiko yang lebih baik. Yang belum siap akan ditengarai dengan beberapa ciri-ciri. Pertama adalah akibat ketidaksiapan tersebut, segala sesuatunya sifatnya chaotic, chaos. Komunikasi tidak jelas satu dengan yang lain. Hal-hal yang harusnya sudah ada ternyata tidak ada. Satu orang pejabat dengan pejabat yang lain bicaranya tumpang tindih, membingungkan. Tidak terlihat adanya perencanaan yang jelas ke depannya. Semuanya kaget, reaktif. Jadi lawan dari antisipatif adalah reaktif. Dan mungkin akhirnya seperti yang ada di gambar ini, top management akan kelihatan pontang-panting ke sana kemari. Kenapa? Karena mencari bantuan, help, dan seterusnya. Dengan project risk management yang baik dan efektif, diharapkan bahwa resiko di project akan bisa dikelola dengan baik dan diantisipasi. Berikut adalah agenda dari materi perkuliahan Project Risk Management ini. Yang pertama, definisi. Sungguh menarik di sini untuk membicarakan definisi. Kenapa? Karena ternyata praktisi dan akademisi beda pendapat terkait definisinya. Nanti kita akan bahas sedikit dan kita akan tunjukkan apa konsekuensinya. Yang kedua, dengan analogi, saya akan menunjukkan bagaimana sih sebenarnya proses, prosedur, dan metode manajemen risiko itu dilaksanakan. Analogi artinya kita menggunakan contoh yang sangat sederhana. Sesudah kita pahami bareng-bareng analoginya, kita akan mencoba melihat bagaimana secara formal project risk management itu distandarisasi dan dilaksanakan. Biasanya kalau kita langsung ke proses yang formal, mahasiswa akan kebingungan karena terlalu abstrak, terlalu membingungkan, sehingga harapannya setelah analogi difahami akan lebih mudah untuk lompat ke proses dan metode standar yang ada. Beberapa contoh di belakang juga akan kita sampaikan, termasuk PR untuk mahasiswa.